Halo semuanya, perkenalkan nama aku Felimes Mamora. Di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk soal UAS aku. Check it out. Nice. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya reporter Felimes Mamora. Dari sini saya akan membahas tentang UAS saya sendiri. Yang pertama, kita harus menganalisis gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan bagaimana kita menganalisis IPM dan IPG pada suatu daerah. Kita ambil contohnya seperti di DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, dan NTT. Dari masing-masing daerah tersebut yang ada di Indonesia ini memiliki IPM dan IPG yang berbeda-beda. Yang pertama kita harus membahas apa itu IPM dan apa itu IPG. IPM adalah indeks pembangunan manusia di mana seseorang dapat memenuhi kesejahteraan hidupnya berdasarkan bagaimana dia memenuhi kesehatannya, bagaimana memenuhi pendidikannya, bagaimana mendapat transportasi yang layak, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan IPG. IPG adalah indeks pembangunan gender, di mana seseorang itu dapat menempuh pekerjaan yang lebih layak tanpa pandang bulu atau tanpa pandang gender, bagaimana memperoleh kesehatan yang layak, bagaimana memperoleh fasilitas umum yang layak, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat contoh pada gambar berikut ini, terdapat perbedaan IPM dan IPG pada masing-masing daerah. Kita lihat bahwasanya DKI Jakarta memimpin dalam situasi ini, di mana IPG-nya itu mencapai angka 82,4 dan IPM-nya 91, IPG-nya 91,3. Kita melihat bahwasanya hal ini dipengaruhi juga oleh pendapatan per kapita per bulannya di masing-masing daerah, di mana DKI Jakarta memimpin karena beliau atau daerah tersebut memang lebih tinggi pendapatannya, di mana mencapai harga 6.500.000, sehingga pemrosesan atau penerimaan dalam bentuk fasilitas kesehatan, pendidikan lebih gampang diakses. Sedangkan yang paling terendah itu adalah Papua dengan angka IPM berikut ini, dan juga dipengaruhi, kita lihat bahwasanya memang pendapatan per kapita per bulan di Papua lebih rendah dibanding daerah lain dengan angka 2 juta. Hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya pembangunan daerah atau indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender ini dapat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita, karena pendapatan ini adalah fondasi utama bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup kita, bagaimana kita memenuhi kebutuhan gizi kita, bagaimana memenuhi papan pangan sandang, dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua, mengapa pendapatan itu mempengaruhi kualitas hidup seseorang, terutama dalam pendidikan dan kesehatan? Yang pertama, kita harus mengetahui bahwasanya pendapatan itu adalah kunci kita dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Sesederhananya itu, uang ini atau pendapatan kita ini merupakan kunci kita bisa makan dan minum sehari-hari, supaya bisa tetap bernafas dengan lega. Apalagi dalam menempuh kesehatan dan pendidikan, kita membutuhkan uang untuk memenuhinya. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa pendidikan itu gratis, kesehatan itu gratis, namun di balik itu semua ada pengeluaran yang harus kita korbankan supaya kita dapat mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang lebih layak. Contohnya, dalam bidang pendidikan, mengapa pendapatan kita ini sangat mempengaruhi kualitas pendidikan kita? Yang pertama, ketika kita ingin menempuh pendidikan yang lebih layak, kita harus mengorbankan biaya, seperti membayar uang les, atau bahkan kita menyekolahkan diri kita atau anak kita atau keluarga terdekat kita itu di sekolah swasta dengan fasilitas yang lebih memadai. Ataupun jikalau seseorang itu ingin sekolah di negeri dengan biaya yang lebih rendah, kita harus mengeluarkan duit untuk membeli seragam, untuk memenuhi kebutuhan pangannya, bahkan untuk memenuhi alat tulisnya. Sehingga kita harus memiliki pendapatan yang lebih stabil untuk memenuhi kualitas pendidikan yang lebih baik. Walaupun dengan mini-mini bahwasanya pendidikan itu gratis, namun dibalik itu semua ada pengorbanan pendapatan yang harus dikeluarkan dengan cara bekerja. Yang kedua, mengapa kesehatan itu dipengaruhi oleh pendapatan tadi? Yang pertama, kita bisa mempengaruhi lauk pauk yang dapat kita konsumsi untuk kebutuhan gizi kita masing-masing. Yang biasanya seseorang memenuhi kebutuhannya dengan mengkonsumsi karbohidrat saja, tok dengan nasi dan dengan ubi, maka dia perutnya akan memenuhi gas. Sedangkan jika kita memiliki pendapatan yang lebih tinggi atau lebih stabil, kita dapat mempengaruhi kebutuhan gizi kita, seperti mengkonsumsi protein lebih banyak, karbohidrat yang seimbang, dan serat. Itulah mengapa kita dapat memengaruhi kebutuhan kesehatan berdasarkan pendapatan, terutama ketika terdapat penyakit yang tidak dapat kita kontrol atau tidak kita inginkan.
pendapatan ini sangat mempengaruhi bagaimana kita mengobatinya. Sehingga ketika kita membutuhkan perobatan atau penanganan khusus, kita dapat mengalaminya dan memperlambat penurunan usia lebih cepat dibandingkan ketika kita tidak memiliki apa-apa untuk mengakses perobat-obatan. Soal nomor 3, apa implikasi IPG yang rendah tadi di daerah Papua dan di daerah NTT tadi? Pastinya akan terjadi ketimpangan gender, di mana laki-laki lebih dominan dibanding perempuan. Perempuan tidak memiliki hak untuk memberikan aspirasi atau pendapat, juga tidak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang sama dibandingkan dengan laki-laki, memperoleh kesempatan kerja yang sama dibandingkan laki-laki lebih rendah, sehingga akan terjadi ketimpangan dan akan banyak kriminalitas terjadi dengan keamanan perempuan di daerah tersebut akan lebih rendah, di mana terjadi lebih banyak pernikahan dini dan kekerasan akan menimpa lebih banyak perempuan, sehingga hal ini tidak boleh selalu dikembangkan atau dibiarkan. Hal ini harus dibatasi, di mana perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki sesuai dengan kodratnya, memiliki pendidikan yang sama, kesehatan, hingga pada pemilihan transportasi atau fasilitas-fasilitas umum lain sama haknya dengan laki-laki, sehingga kesejahteraan pada daerah tersebut akan baik dan otomatis IPM akan dipengaruhi nantinya. Begitu pula dengan pendapatan per kapita yang akan semakin meningkat ketika gender yang ada di daerah masing-masing itu memiliki kesempatan yang sama. Pertanyaan keempat, kebijakan seperti apa yang digunakan untuk mengatasi ketimpangan gender seperti di Papua dan Nusa Tenggara Barat pada contoh soal nomor 1 tadi. Yang pertama, kita harus melakukan perbaikan seperti pelatihan kerja sesuai potensi daerah, di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan pekerjaan untuk mengembangkan kemampuan dari masing-masing diri seseorang yang nantinya memiliki potensi untuk mengembangkan kreativitas dan akan menambah pendapatan per kapita di daerah tersebut. Kita bisa melakukan kegiatan pelatihan seperti kreativitas, bertani, atau penguasaan dalam bidang teknologi. Dan yang kedua itu, libatkan perempuan dalam setiap proyek. Maksudnya ini, ketika ada kegiatan pembangunan pada daerah tersebut, jangan hanya melibatkan satu gender saja atau dalam kurung laki-laki, namun perempuan juga ikut andil di dalamnya seperti memberikan aspirasi, ikut melakukan intensif, atau ambil bagian dalam melakukan program kegiatan tersebut. Dan yang terakhir adalah dana pembangunan yang adil antara laki-laki dan perempuan dari pemerintah pusat menuju pemerintah daerah. Untuk dikelola programnya, kegiatannya harus transparansi tanpa membeda-bedakan. Jadi semua kegiatan atau semua proses pembangunan yang terjadi diketahui oleh semua orang, seperti pembangunan sekolah, puskesmas, dan lapangan pekerjaan yang cocok untuk masyarakat yang berada di daerah tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sarankan. Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban saya untuk 4 pertanyaan untuk soal mata kuliah ekonomi kemiskinan saya. Saya Feli Samara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata dan tindakan tidak baik selama proses pembuatan video. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.